Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI terus mengawal kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP agar sistem demokrasi berjalan dengan baik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menegaskan DKPP perlu utamakan penanganan kasus berdasarkan substansi laporan dan tingkat pelanggaran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memprioritaskan penanganan laporan yang masuk dengan selektif dan proporsional. Bahtra menekankan, DKPP tidak hanya menangani kasus yang mendapat atensi publik, namun lebih mengutamakan substansi laporan dan tingkat pelanggaran, khususnya dugaan pelanggaran etik berat oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, DKPP harus memilah laporan yang benar-benar sesuai dengan kewenangannya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau penanganan yang tidak relevan. Kami meminta agar penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya kan laporan banyak masuk nih, ya harus ada yang prioritas. Jadi supaya tidak terkesan nanti bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh DKPP adalah kasus-kasus yang mendapat atensi saja, tetapi kita harus lihat nih laporan-laporannya, substansi laporannya. Jangan semua hal misalnya di luar kewenangan juga DKPP mau diambil alih oleh DKPP, karena banyak kasus juga misalnya yang sifatnya bukan etik malah disidangkan di DKPP. Saya pikir itu nggak perlu lah, kita mendahulukan dulu kasus-kasus yang penting-penting dan terutama yang pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sesuai dengan porsi DKPP harus segera disidangkan dan kemudian harus dipilah-pilah yang mana yang kemudian didahulukan. Itu. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kinerja lembaga penyelenggara pemilu, termasuk DKPP, untuk memastikan sistem demokrasi berjalan dengan baik. Halim dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI soroti ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat Daya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Subardi, menegaskan bahwa kebutuhan listrik, air bersih, telekomunikasi, hingga akses ke layanan keuangan belum memadai. Komisi 6 DPR RI menemukan 44 desa di Papua Barat Daya belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. DPR mendorong pemerintah dan BUMN memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Indonesia Timur. Anggota Komisi 6 DPR RI, Subardi, menegaskan kebutuhan dasar masyarakat di Papua seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, hingga akses ke layanan keuangan tidak memadai. Karena apa? Rata-rata dari luar Papua datang ke Papua hanya eksplorasi sumber daya alam. Ya, tidak mau bagaimana mengembangkan wilayah di sini. Ya. Kemudian tidak ada spotting yang cukup memadai sehingga fasilitas dasarnya, ya, kebutuhan listriknya, kebutuhan airnya, kebutuhan telekomunikasinya itu bisa terpenuhi. Seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di Jawa, di Sumatera. Ini harus segera teratasi sehingga tidak ada kesenjangan antara barat dan timur. Ya itu saya rasakan pagi tadi berasa ke. Lebih lanjut, Subardi juga menekankan perlunya pengawasan terhadap penggunaan anggaran alokasi khusus untuk Papua yang selama ini telah disediakan oleh pemerintah pusat. Meskipun Papua merupakan salah satu dari 3 wilayah di Indonesia yang mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK, efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran tersebut masih perlu dicermati secara serius. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Proses penulisan ulang sejarah Indonesia dinilai cukup kontroversial di masyarakat dan perlu adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Dan pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menegaskan sosialisasi publik menjadi hal penting dalam proses penulisan ulang sejarah yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan. Pemerintah saat ini tengah melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia guna memperkuat identitas nasional, menghapus bias kolonial, serta menjawab tantangan globalisasi. Namun, proses penulisan ulang tersebut dinilai cukup kontroversi di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu adanya transparansi dalam proses pelaksanaannya. Ditemui usai kunjungan kerja ke Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah mengatakan, keterbukaan, partisipatif, akuntabel, serta sosialisasi uji publik menjadi hal penting dalam proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. Komisi 10 tentunya akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan terkait dengan penulisan sejarah ini, namun dengan banyak hal yang perlu juga diperhatikan ya, seperti tadi masukan-masukan bahwa penulisan sejarah ini tidak menjadi sesuatu yang hanya sifatnya politis semata gitu. Jadi juga memberikan spektrum yang luas dan memberikan masukan-masukan dari berbagai kalangan yang seluas-luasnya dari masyarakat sejarah Indonesia maupun rakyat Indonesia, sehingga agar hasil yang didapatkan akurat dan objektif. Harapan kami bahwa proyek ini bisa akuntabel, kemudian juga bisa transparan dan bisa menghadirkan satu pekerjaan yang berbobot lah gitu ya, berbobot dan kemudian berkelas karena memang dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Dari Semarang, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menegaskan bahwa kolaborasi badan usaha milik desa atau BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat melahirkan ekosistem ekonomi desa yang sehat, inklusif dan juga berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Menjadi mitra strategis bagi badan usaha milik desa atau BUMDes, Koperasi Merah Putih hadir sebagai salah satu terobosan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal di tingkat desa. Kolaborasi keduanya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika sinergi keduanya berjalan baik. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan, BUMDes dan Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi desa melalui kolaborasi dan sinergi program serta kelembagaan. BUMDes yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa, memajukan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan.
Sementara Koperasi Merah Putih yang merupakan inisiatif pemerintah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan dengan orientasi pada bisnis dan keuntungan. Memperjelas kepada Kementerian Desa terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ya, sejauh mana tanggung jawabnya. Tapi yang jelas bahwa Koperasi Merah Putih ini virusnya memang bisnis ya. Bisnis dalam rangka memperkuat, membuat melihat perputaran ekonomi, perputaran uang ya di desa itu, sehingga betul-betul desa itu bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang langsung, tidak lagi melalui rentenir, tidak lagi melalui pihak kedua, pihak ketiga, tapi langsung. Dan Koperasi Merah Putih ini akan menjadi agen perpanjangan tangan pemerintah pusat, termasuk juga perpanjangan tangan daripada beberapa perusahaan-perusahaan yang betul-betul dibutuhkan di desa. Bakri berharap melalui kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih lahir sebuah ekosistem ekonomi desa yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Menurutnya, ke depan, koperasi ini bukan hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tapi juga menjadi pilar pembangunan yang memperkuat identitas dan kemandirian masyarakat desa. Fajar dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sederajat menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Alia mendorong adanya standarisasi kualitas pendidikan di SMK dan sekolah vokasi sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia industri. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih di atas tingkat nasional. Jenjang SMK sederajat menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Menanggapi hal itu, Komisi 10 DPR RI menyarankan adanya standarisasi dan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMK maupun di sekolah vokasi. Menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Alia, perbedaan kualitas pendidikan antar SMK baik dalam satu provinsi maupun secara nasional membuat adanya kecenderungan dunia industri menyerap lulusan dari SMK tertentu. Di sisi lain, standarisasi kualitas pendidikan di SMK dan sekolah vokasi juga harus didukung pembaruan alat-alat praktek yang sesuai teknologi masa kini dan kebutuhan dunia industri, sehingga lulusan SMK tidak gagap teknologi saat memasuki dunia kerja. Himatul juga mendorong kerjasama tiap SMK dengan dunia industri harus diperluas agar lulusan dari masing-masing SMK bisa menjadi prioritas penyerapan bagi industri atau perusahaan yang diajak kerjasama. Ya, mungkin kerjasama dengan dunia industri perlu ditingkatkan kembali karena kadang-kadang dunia industri juga pilih-pilih ya. Ada satu SMK yang mungkin dianggapnya bagus, hanya di situ saja bekerjasamanya, sementara mungkin SMK yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kerjasama itu. Dan ini perlu standarisasi untuk kualitas mutu pendidikan di SMK itu harus sama ya, jadi jangan ada perbedaan-perbedaan, jadi meningkatkan terus kualitas dan mutu pendidikan kita di sekolah-sekolah vokasi maupun kejuruan. Himatul Alia menambahkan, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMK maupun sekolah vokasi. Pasalnya, pemerintah pusat yang menerbitkan regulasi terkait mutu pendidikan dan penerapan kurikulum serta penyediaan infrastruktur pendidikan. Dari Jawa Tengah, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah era digital dan derasnya arus informasi, kemampuan literasi masyarakat menjadi tameng utama dalam membangun bangsa yang cerdas, kritis, dan juga berdaya saing. Namun di balik angka statistik literasi, tersembunyi wajah-wajah harapan yang nyaris padam. Bukan karena tak mau belajar, tapi karena tak diberi ruang untuk tumbuh. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI dalam menghadapi persoalan ini? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menyadari bahwa literasi bukan sekedar buku dan huruf, namun tentang masa depan bangsa yang tak ingin hanya menjadi penonton di panggung dunia. Negara tak boleh tinggal diam saat rakyat haus ilmu, dan disinilah DPR RI terus berdiri di garis terdepan, memastikan setiap anak Indonesia berhak mendapat cahaya dari lembaran demi lembaran pengetahuan. DPR RI mendorong hadirnya perpustakaan yang bukan sekedar bangunan kosong, namun juga memperjuangkan kesejahteraan para pustakawan. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Perpustakaan Nasional mencatat tingkat indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2024 73,52. Sementara tingkat kegemaran membaca nasional mencapai 72,44 atau kategori sedang. Namun, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Dengan anggaran yang terbatas, Komisi 10 DPR RI meragukan Perpusnas bisa membangun perpustakaan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan yang bagus dan berkualitas, salah satunya seperti yang ada di Yogyakarta, bisa terwujud jika setiap pemerintah daerah bersama DPRD memiliki komitmen kuat mengalokasikan anggaran dalam APBD. Perpustakaan yang ideal memang bukan sekedar bangunan yang luas dan punya koleksi buku yang banyak, tetapi bagaimana perpustakaan menjadi ruang belajar yang nyaman dan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD harus memiliki semangat dan pemahaman yang sama kalau pengembangan perpustakaan bukanlah beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat berpengetahuan. Tapi tempatnya nyaman, bisa untuk belajar, bisa benar-benar untuk membaca, untuk peningkatan minat baca anak-anak dan sampai orang tua. Bahkan ibu-ibu pun sering hadir ke perpustakaan karena di sana ada kupas tuntas ketika ada satu buku dikeluarkan, begitu kan, itu dan di kemudian ada kupas tuntas termasuk dipraktekkan. Peningkatan literasi secara nasional maupun tingkat daerah terus disuarakan Komisi 10 DPR RI. Peningkatan literasi dan menumbuhkan minat baca masyarakat tidak sekedar penyediaan fasilitas, melainkan juga didukung tenaga pustakawan yang mumpuni. Keberadaan relawan dilengkapi motor dan mobil perpustakaan seperti yang berjalan di wilayah Aceh memang bagus. Namun, tanpa pustakawan dalam jumlah yang cukup dan memiliki keahlian, layanan literasi tidak akan optimal. Pustakawan tidak hanya mengurus koleksi buku di perpustakaan, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk menarik minat baca masyarakat. Pemerintah perlu menganggarkan pelatihan dan sertifikasi bagi pustakawan di seluruh daerah, sehingga program literasi bisa berjalan lebih efektif dan berkualitas. Relawan literasi statusnya relawan. Jadi bukan negara belum turun ke situ. Nah, negara justru harus turun ketika kemudian kita bisa memberikan itu tadi ke sertifikasi bagi pelatihan bagi para pustakawan itu.
Selama ini banyak komunitas di masyarakat yang konsen dan aktif bergerak untuk membangun kesadaran dan gemar membaca di kalangan masyarakat. Pemerintah memang sudah menunjukkan dukungan pada komunitas-komunitas tersebut, salah satunya membolehkan penggunaan dana desa untuk mendirikan perpustakaan desa. Sayangnya pemberdayaan para komunitas baca yang tumbuh di masyarakat diurus kementerian dan lembaga yang berbeda-beda. Berbagai kebijakan pemerintah dan infrastruktur perpustakaan yang disediakan tidak akan berfungsi optimal jika sinergi di tingkat pemerintah pusat tidak terkonsentrasi dengan baik dalam upaya menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi masyarakat. TBM itu izinnya di Kemendikdasmen, tetapi kemudian yang merawat mereka itu Perpustakaan Nasional. Dan kemudian sekarang ada tambahan dari Kemendes, itu pun sentuhan sedikit sekali. Oleh karenanya bagaimana supaya ini menjadi konsentrasi kita bersama, Kementerian Desa, Perpustakaan Nasional, Kemendikdasmen, Kemendikti bersama-sama ada bab yang didiskusikan berulang dan sinergi satu dengan yang lain, mungkin dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator ya. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. Dan tidak terasa hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tinggal menghitung hari. Salah satu tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan Republik ini adalah Muhammad Hatta atau yang kita kenal sebagai Bung Hatta. Selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, Bung Hatta juga terkenal dengan tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah Belanda. Usai jeda kami akan ajak pemirsa jalan-jalan menelusuri jejak peninggalan Bung Hatta di kota kelahirannya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen Referensi Indonesia. Sekitar 10 menit dari Jam Gadang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kita dapat melihat lokasi di mana Bung Hatta, sang proklamator, dilahirkan dan tumbuh. Di setiap sudutnya memiliki nilai dan juga cerita. Nah pemirsa, rumah ini mengajak kita untuk melihat bahwa kepemimpinan, kejujuran, dan kecintaan pada bangsa berakar dari nilai-nilai keluarga yang ditanamkan sejak dini. Tanpa berlama-lama, mari kita menelusuri rumah kelahiran Bung Hatta pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat biasa, melainkan saksi bisu perjuangan seorang proklamator bangsa Indonesia, yakni Bung Hatta. Bagaimana kisah inspiratif dan nilai perjuangan tempat ini? Mari kita lihat lebih dekat. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasinya hanya sekitar 10 menit dari Jam Gadang, ikon Kota Bukit Tinggi. Disinilah Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902. Dan di sini pula hingga usia 11 tahun ia tumbuh menjadi anak yang disiplin, rajin membaca, dan berintegritas.
Rumah ini awalnya dibangun pada tahun 1860, memiliki arsitektur Minang dengan bangunan utama, dapur, lumbung padi, paviliun, dan kandang kuda. Kamar Bung Hatta terletak di paviliun terpisah. Ruangan kecil yang menjadi saksi kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Pada tahun 1960, rumah ini runtuh, tapi semangat untuk melanjutkan warisan sejarah tak pernah padam. Pada tahun 1995, Yayasan Pendidikan Bung Hatta membangun kembali rumah ini berdasarkan foto dan dokumentasi asli. Di tahun itulah pembangunan dimulai pada 15 Januari dan diresmikan pada 12 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Hatta. Meski merupakan hasil rekonstruksi, nilai sejarah di dalamnya masih terasa kuat. Banyak perabotan asli keluarga masih dipertahankan, seperti rak buku, tempat tidur, meja keluarga, hingga sepeda ontel milik Bung Hatta. Rumah ini mengajak kita untuk melihat bahwa kepemimpinan, kejujuran, dan kecintaan pada bangsa berakar dari nilai-nilai keluarga yang ditanamkan sejak dini. Hari ini, rumah kelahiran Bung Hatta menjadi destinasi wisata sejarah, baik bagi masyarakat Indonesia maupun turis mancanegara yang ingin menelusuri jejak seorang negarawan. Rumah ini buka setiap hari dari pukul 7.30 pagi hingga 6 sore. Dan yang paling menarik, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Di tengah modernisasi dan derasnya informasi digital, rumah ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar sejarah bahwa kemerdekaan dicapai dengan pengorbanan dan diikuti dengan keteladanan. Rumah kecil di Bukit Tinggi ini adalah tempat di mana nilai-nilai besar ditumbuhkan. Sebuah simbol bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan. Rumah kelahiran Bung Hatta adalah warisan yang tak hanya bisa dilihat, tapi juga dirasakan. Jejak seorang negarawan yang mengabdi seumur hidupnya untuk Indonesia. Itulah sepenggal cerita dari rumah kelahiran Bung Hatta, jejak awal seorang negarawan, yang nama dan perjuangannya abadi di hati rakyat Indonesia. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjunginya? Jangan lupa ambil swafoto dengan orang tercinta jika berkunjung ke sini ya. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk merasakan fungsi representasi DPR RI, menjerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Notarini dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.